Perkenalkan, nama saya Ongkio Pasaputra, NIM 221041763, kelas M3. Saya akan membacakan buku manajemen pemasaran yang ditulis oleh Bapak Adi Mursalin. Ringkasan bab 2, perkembangan pemasaran di abad 21. Abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan pengembangan teknologi. Untuk memahami ekonomi baru, penting untuk memahami secara karakteristik dan fitur ekonomi lama. Revolusi industri adalah titik awal dari ekonomi lama dengan fokus pada produksi produk standar dalam jumlah besar. Produk massal ini penting untuk pengurangan biaya dan memuaskan basis konsumen besar seiring dengan peningkatan produksi. Pemasaran adalah seni mengembangkan, mengiklankan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen serta bisnis. Namun, pemasaran tidak hanya terbatas pada barang dan jasa, tetapi juga mencakup hal mulai dari tempat hingga ide dan diantaranya. Hal ini menimbulkan banyak tantangan di mana orang pemasaran harus mengambil keputusan strategi, dan jawaban untuk tantangan ini bergantung pada dasar tempat perusahaan melayani karena keputusan pasar konsumen berkaitan dengan produk, pengemasan, dan saluran distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Ada banyak cara pemasaran dapat dianggap sebagai subdisiplin ilmu ekonomi. Perekonomian berdampak langsung pada cara pemasar mendorong produknya ke konsumen. Memahami hubungan antara ekonomi dan pemasaran dapat membantu pemilik bisnis mengalokasikan sumber daya pemasaran mereka dan menanggapi perubahan iklim ekonomi yang berubah. Permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar. Ekonomi menggunakan konsep yang disebut the law of diminishing return untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba atau investasi. Seiring waktu, Anda mungkin menemukan bahwa biaya pemasaran atau iklan produk tertentu memenuhi atau melebihi jumlah uang yang akan Anda hasilkan dari menjual produk tersebut. Alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang didedikasikan untuk upaya pemasaran bisnis kecil, menengah, besar, dan secara langsung terkait dengan penjualan dan kesuksesan perusahaan Anda. Ketika anggaran dipotong, jumlah dan jangkauan pemasaran bisnis kecil, menengah, besar Anda dapat sangat terpengaruh. Ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan besar dengan hampir semua cara yang memungkinkan. Tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion, mereka bergeser secara teratur dan didasarkan pada sejumlah faktor konkret dan tidak berwujud. Misalnya, konsumen tiba-tiba memutuskan untuk menghabiskan banyak uang untuk suatu jenis atau kategori produk. Berdasarkan penampilannya, acara TV populer atau film blockbuster. Makmur boom times atau boom times. Pada saat kesuksesan ekonomi, pemasaran Anda bisa mulai tumbuh tak terkendali. Ketika peningkatan pemasaran membawa peningkatan penjualan, banyak bisnis kecil tergoda untuk melipat gandakan upaya mereka dengan harapan menciptakan efek bola salju. Yang sering terjadi dalam kasus ini adalah hilangnya kendali keseluruhan atau inisiatif pemasaran perusahaan. Transaksi persaingan. Bagaimana dari menanggapi perubahan ekonomi berurusan dengan pesaing Anda, kecuali Anda sangat beruntung bisnis dan mau tidak mau harus berurusan dengan pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Utilitas ekonomi. Teori utilitas ekonomi menyatakan bahwa konsumen akan membeli barang-barang yang meningkatkan kepuasan pribadinya.
utilitas ekonomi sangat membantu dalam menjelaskan mengapa produk mewah dan barang kelas atas mendominasi pasar. Perubahan industri. Terlepas dari perubahan persaingan atau pasar yang lebih luas, bisnis terkadang juga harus menghadapi perubahan dalam industri tempat mereka beroperasi. Kadang-kadang seluruh industri mulai mati saat produk baru masuk ke pasar atau saat selera konsumen berubah. Pemasaran Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa pasar regional yang besar dan lebih banyak ceruk pasar dan pasar mikro. Pasar konsumen tersebar di 17.500 pulau, di mana selera dan preferensi bervariasi, harga bervariasi, dengan campuran budaya, ukuran populasi, dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda membuat pemasaran di Indonesia menantang. Preferensi merek. Orang Indonesia memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap merek dibandingkan konsumen negara lain ketika berada pada tahapan perkembangan yang sama, termasuk Cina. Preferensi perkotaan. Sangat penting untuk memahami perbedaan dan dinamika yang ada tidak hanya di dua kota terbesar di Jawa, Jakarta dan Surabaya, tetapi juga kelompok kota kecil yang berkembang pesat di seluruh Nusantara. Menuju pasar. Infrastruktur distribusi Indonesia terfragmentasi secara geografis dengan toko milik keluarga dan toko menjalankan dominasi dalam berbagai kategori konsumen. Namun, retail modern berkembang dan menjadi diterima saat saluran baru bermunculan. Menjadi digital teknologi. Teknologi digital memainkan peran yang semakin besar dalam menjangkau pelanggan Indonesia yang tersebar dan beragam. Saat ini, iklan televisi dan rekomendasi pribadi adalah sumber utama informasi pada konsumen. Persyaratan pelabelan di Indonesia. Barang wajib diberi label dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, pengecualian dapat diberikan hanya jika terdapat kesulitan dalam menemukan kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan arti yang mirip atau jika tidak ada kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia. Persetujuan untuk menghilangkan pelabelan bahasa Indonesia harus diperoleh dari Jaksa Agung Indonesia. Label untuk makanan juga harus mencantumkan 1. Indikasi produk telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan serta memiliki nomor produk, nomor ml yang diberikan oleh badan tersebut. 2. Tanggal habis tempo. 3. Nama dan alamat lengkap importir. 4. Jika produk halal, pemberian sertifikat halal dari lembaga yang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. 5. Kepatuhan dengan peraturan pelabelan khusus lainnya saat zat pewarna digunakan. Peluang pemasaran di Indonesia. Profil konsumen. Usia median di Indonesia adalah 29,7 tahun. Pada tahun 2020, 26,2% penduduk berusia antara 0 dan 14 tahun, 67,7% berusia antara 15 dan 64 tahun, dan 6,5% berusia 65 tahun ke atas. Daya beli konsumen Indonesia. PDB per kapita PPPP di negara ini adalah 12.301 US dollar pada 2019, seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia. Perilaku konsumen Indonesia. Indonesia telah mengalami tingkat pertumbuhan yang konsisten selama beberapa tahun, yang bercermin dari peningkatan pendapatan atau termasuk pendapatan yang dapat dibuang, sehingga meningkatkan pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Itu saja hasil ringkasan saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya.